Pemirsa, hari ini Bung Kasma Sarjana Hukum akan menjelaskan terkait aturan hukum tentang penetapan upah bagi pekerja. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat buruh, kita kembali lagi di channel VUK SPMK SPMI PT MAPI. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama buat kalian yang masih bekerja atau terlibat di dunia kerja. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait aturan hukum tentang penetapan upah bagi pekerja. Kita akan bahas semuanya, jadi pastikan kalian simak sampai selesai. Topik yang pertama, dasar hukum tentang pengertian upah. Dasar hukum tentang pengertian upah diatur di semua aturan mengenai ketenagakerjaan, baik di Undang-Undang 13 tahun 2003, PP 36 tahun 2021, PP 35 tahun 2021, yang bunyinya sebagai berikut. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi berdasarkan aturan hukum dalam menetapkan upah beserta tunjangan bagi pekerja dan keluarganya di sebuah perusahaan harus berdasarkan satu, perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Mari kita uraikan satu persatu penetapan upah bagi pekerja di sebuah perusahaan. Yang pertama, berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat A. Syarat-syarat kerja, B. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Hak pekerja di sini salah satunya adalah upah. Bahwa upah pekerja yang baru masuk bekerja di sebuah perusahaan dengan memiliki skill dan keahlian tertentu, serta pendidikan yang di atas SLTA atau yaitu setingkat S1, dalam menetapkan upahnya berdasarkan perjanjian kerja. Baik yang kedua, penetapan upah berdasarkan kesepakatan. Bahwa untuk upah pekerja yang di atas 1 tahun, upahnya harus berdasarkan kesepakatan, yaitu bisa melalui bipartit. Tahu kalau ada serikat pekerja, tentu harus dirundingkan dengan serikat pekerja. Penetapan besarnya upah berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Atau apabila di dalam perusahaan ada serikat pekerja, yaitu bisa ditetapkan antara serikat pekerja dengan pengusaha. Yang ketiga, penetapan upah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya UMK, UMSK. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi sangat jelas bahwa dalam aturan hukum tentang pengertian upah, bahwa di dalam suatu perusahaan tidak boleh ada lagi upah yang diputuskan sebelah pihak oleh pihak pengusaha. Karena jelas tadi kita jelaskan dari awal bahwa untuk penetapan upah yaitu harus berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Mungkin sampai sini saja pengertian tentang upah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Teruslah belajar untuk ke depan bahwa buruh harus lebih cerdas dan mengerti tentang hak-haknya di setiap perusahaan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup FSPMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.